Di SMP Pelita Bangsa, ruang musik selalu ramai dengan alunan piano, gitar, dan drum setiap sore. Tapi, cerita ini dimulai bukan di sore hari, melainkan di tengah keheningan malam ketika sekolah sudah sepi dan ruang musik berubah menjadi tempat yang terasa. Semuanya berawal dari 3 anggota klub musik. Raka yang berusia 14 tahun, Naya 12 tahun, dan si bungsu Dimas yang baru 10 tahun. Suatu hari, setelah latihan yang seru, mereka tanpa sengaja lupa mengembalikan kunci ruang musik. "Besok aja kita balikin," kata Raka santai, tidak menyadari kalau kelalaian kecil itu akan membawa mereka ke dalam sebuah misteri. Keesokan paginya, suasana sekolah terasa berbeda. Purini, guru musik mereka, terlihat sangat panik. "Siapa yang main piano tadi malam?" tanyanya dengan nada cemas. Raka, Naya, dan Dimas saling berpandangan, bingung. "Main piano? Kami sudah pulang sore, Bu," jawab Naya jujur. Purini menghela napas panjang. Penjaga sekolah bilang, tepat jam 12 malam, terdengar alunan lagu dari ruang musik. Lagu lama yang sudah tidak pernah kita pakai lagi. Mendengar itu, rasa penasaran mereka langsung tersulut. Apa benar ada yang bermain piano tengah malam? Siapa? Tante. Pikiran-pikiran liar mulai berkelebat. Tapi rasa takut mereka kalah oleh keinginan untuk memecahkan teka-teki ini. Penyelidikan pun dimulai. Sepulang sekolah, mereka bertiga memberanikan diri kembali ke ruang musik. Suasananya jauh berbeda dari sore hari. Ruangan itu kini terasa sunyi dan sedikit mencekam, dipenuhi alat-alat musik tua yang seolah menyimpan cerita. Ada sebuah piano coklat tua di sudut ruangan, biola dengan senar yang mulai berkarat, dan sebuah lemari kayu besar yang pintunya selalu terkunci rapat. Katanya lagunya lagu lama, gumam Dimas pelan, matanya melirik ke sekeliling dengan was-was. "Kayak lagu hantu gak sih, Seth?" "Jangan lebay," sahut Raka mencoba tenang, meskipun suaranya terdengar sedikit bergetar. Mereka mendekati piano tua berwarna coklat itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raka mencoba menekan beberapa tutsnya. Nada yang keluar terdengar sumbang dan tidak beraturan. Mereka terus mencoba, sampai akhirnya menemukan sebuah rangkaian nada yang membentuk sebuah melodi. Anehnya, lagu itu terdengar sangat indah dan familiar. Tapi tak satu pun dari mereka yang merasa pernah mempelajarinya. Seolah-olah jari-jari mereka bergerak sendiri, mengikuti alunan nada yang tak terlihat. Saat mereka terhanyut dalam melodi itu, tiba-tiba KLEK, salah satu tuts piano di tengah, turun dengan sendirinya tanpa ada yang menyentuh. Naya menahan napas, matanya membelalak. "Itu gerak sendiri," bisiknya ketakutan. Suasana menjadi semakin tegang. Mereka bertiga mundur beberapa langkah, menatap piano itu dengan curiga. Bukan cuma suara aneh di malam hari, sekarang pianonya bergerak sendiri di depan mata mereka. Raka, yang paling tua, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ia mendekati piano itu lagi, bukan untuk memainkannya, tapi untuk memeriksanya dengan lebih teliti. Ia meraba setiap sisi kayu piano yang sudah usang itu. Matanya lalu menangkap sesuatu yang janggal. Ada bekas goresan kecil di sisi bawah piano, tepat di dekat pedal. "Tunggu dulu," kata Raka sambil berjongkok. "Ini kayak pintu rahasia." Dengan ragu, mereka mencoba mendorong bagian kayu yang Raka tunjuk. Krek, benar saja. Sebuah panel kayu kecil terbuka, menampakkan sebuah kompartemen rahasia. Di dalamnya tergeletak sebuah buku catatan tua yang sampulnya sudah menguning karena dimakan usia. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil buku itu dan membukanya. Di halaman pertama, tertulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan yang rapi untuk siapapun yang menemukan lagu ini. "Musik bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikenang." Di bawahnya ada sebuah nama,
Pak Arman, Pak Arman, tanya Dimas bingung. Naya mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu. Guru musik dulu, jawab Naya. Kata Bu Rini, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mereka membuka halaman-halaman berikutnya. Di sana tertulis not-not balok dari lagu yang sama persis dengan melodi misterius yang mereka mainkan tadi. Misteri ini mulai menemukan titik terang. Keesokan harinya, mereka membawa buku catatan itu dan menunjukkannya kepada Bu Rini. Saat melihat buku itu, mata Bu Rini langsung berkaca-kaca. Ia mengambil buku itu dengan lembut, seolah memegang barang yang sangat berharga. Ini lagu ciptaan Pak Arman, katanya dengan suara pelan dan bergetar. Bu Rini lalu bercerita, Pak Arman adalah guru yang sangat mencintai musik. Dulu, ia sering datang ke sekolah malam-malam hanya untuk menenangkan diri dengan bermain piano di ruang musik yang sunyi. Dan piano itu memang suka bermasalah. Cellist Bu Rini, beberapa tutsnya sudah longgar, jadi kadang bisa turun sendiri kalau ada getaran. Jadi, semua terjawab sudah. Tidak ada hantu, hanya alunan musik lama dari seorang guru yang terlupakan dan sebuah piano tua yang sedikit rusak. Misteri nada tengah malam itu ternyata adalah sebuah kenangan indah yang mencoba untuk didengar kembali. Sejak hari itu, lagu ciptaan Pak Arman tidak lagi menjadi misteri yang menakutkan. Lagu itu kembali dimainkan di setiap acara sekolah. Melodinya yang indah memenuhi aula dan hati setiap orang yang mendengarnya. Ruang musik pun tak lagi terasa aneh di malam hari. Dan entah kenapa, setiap kali lagu itu dimainkan, rasanya seperti ada seseorang yang tersenyum, mendengarkan dari kejauhan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.